harus mendidik anak bukan hanya dengan ucapan, tapi dengan pandangan. Kemarin haul di Gresik, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf itu menganjurkan kita mendidik anak, baik murid ataupun anak kandung, dengan pandangan. Karena mendidik anak dengan pandangan jauh lebih kuat daripada dengan ucapan. Bagaimana caranya? Kalau kita ingin anak kita rajin sholat, maka biar dia melihat kita sholat di rumah. Kalau anak kita pengen rajin baca Quran, maka kita di rumah baca Quran sehingga dia melihat kita baca Quran. Itu didikan secara pandangan. Beliau menyatakan, ajak anak-anakmu ke majelis-majelis kebaikan. Ikut sertakan, kau punya anak yang masih kecil-kecil, kalau ziarah wali bawa, kalau hadir majelis taklim bawa. Karena penglihatan mereka memandang orang-orang di majelis itu jauh lebih baik daripada doa kita yang kita panjatkan kepada Allah. Dia dilihat oleh wali Allah, dilihat oleh orang alim, itu jauh lebih baik ketimbang dengan ucapan. Ketika kita memaksakan anak kita baca Quran walhal kita sendiri nggak baca Quran di rumah, itu agak sulit untuk mendidik mereka. Tapi kalau kita contohkan, kita baca Quran, sholat duha, witir dan sebagainya, dan dia melihat, menyaksikan orang tuanya baca Quran, orang tuanya sholat, dia nggak perlu nanya. Dia paling bertanya sesuatu yang dia nggak tahu. Kita sudah sholat, ke masjid, pulang ke rumah sholat lagi, itu anak suka nanya. Ayah kan sudah sholat tadi, ini sholat apa lagi? Kasih tahu, oh ini sholat witir, oh ini sholat ba'diyah, oh ini sholat duha. Jadi dia ngerti pandangan. Mana mungkin anak kita rajin sholat kalau kita sendiri, orang tuanya tidak mencontohkan kepada anak untuk mengerjakan sholat. Didikan dengan pandangan jauh lebih kuat daripada didikan dengan ucapan. Walaupun dengan ucapan itu ada manfaatnya, tapi dengan memandang jauh lebih baik. Jadi nama kita ditulis, nama orang ditulis di pintu neraka kalau dia nggak ngerjain sholat. Bukan hanya dia, orang tuanya pun di bawah. Makanya kita harus ikut sertakan anak-anak kita ke majelis-majelis ta'lim. Andai kata kita nggak ada umur, ajal kita sampai, dia tahu tuh harus kemana dia menuju. Oh, bapak anak biasa ngaji, kesini anak hadir. Oh, anak begini, kesini biasa hadir. Terus begitu. Tapi kalau kitanya doang yang ngaji, sama anak masa bodoh aja, nggak mau tahu, mau dia ngaji, mau dia kagak, nggak pernah kita ikut sertakan. Ketika kita mati, maka anak itu nggak ada hubungan dengan guru bapaknya. Tapi kalau kita selaku orang tua menuntun anak kita kepada guru-guru kita, andaikan kita nggak ada umur, dia tahu kemana dia harus menuju. Wah, ayah saya punya guru di sana, saya datang, Ustadz, ayah saya meninggal, gurunya jadi tahu. Kalau anaknya nggak ada hubungan dengan orang-orang alim, mana bisa? Paham gak nih kira-kira?